Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah dengar nama cesium 137? Mungkin terdengar asing, seperti nama elemen di tabel periodik yang sering kita lupakan. Tapi, percayalah, zat yang satu ini jauh lebih menarik dan jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Hari ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik cesium 137. Apa sebenarnya zat ini? Dari mana asalnya? Dan mengapa ia menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia? Siap untuk petualangan sains yang menegangkan? Ayo kita mulai! Jadi, apa itu cesium 137? Secara sederhana, cesium 137 adalah isotop radioaktif dari elemen cesium. Isotop radioaktif artinya ini adalah versi cesium yang tidak stabil. Bayangkan sebuah benda yang terus-menerus bergetar dan melepaskan energi untuk mencapai kondisi tenang. Nah, energi yang dilepaskan cesium 137 ini adalah radiasi. Lebih tepatnya radiasi beta dan gamma. Radiasi inilah yang menjadi sumber utama bahayanya. Uniknya, cesium 137 ini hampir tidak ada di alam secara alami. Ia adalah produk buatan manusia, hasil sampingan dari proses yang sangat spesifik. Fisi nuklir. Kalian tahu kan? Reaksi berantai yang terjadi di dalam reaktor nuklir atau saat ledakan bom atom. Nah, ketika atom uranium atau plutonium pecah, salah satu pecahan atau produk fisi yang dihasilkan adalah cesium 137. Jadi, setiap kali ada uji coba bom nuklir atau operasional reaktor, zat ini ikut tercipta. Sejarahnya dimulai pada era atom. Sekitar pertengahan abad ke-20, uji coba bom nuklir di atmosfer yang masif pada tahun 1950 dan 60 melepaskan sejumlah besar cesium 137 ke lingkungan. Partikel-partikel radioaktif ini terangkat tinggi ke stratosfer, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan akhirnya jatuh kembali ke bumi sebagai fallout radioaktif. Sejak saat itu, cesium ultraseci menjadi tamu tak diundang di ekosistem kita. Sekarang, pertanyaan utamanya, mengapa cesium-137 ini begitu berbahaya? Ada dua alasan utama. Pertama, seperti yang sudah kita bahas, ia memancarkan radiasi gamma. Radiasi gamma punya daya tembus yang sangat tinggi, mampu menembus pakaian, kulit, bahkan dinding tipis. Ketika radiasi ini mengenai tubuh kita, ia bisa merusak sel dan DNA di dalamnya. Kerusakan DNA ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari penyakit radiasi akut hingga risiko kanker jangka panjang seperti leukemia dan tiroid. Alasan kedua yang membuatnya sangat licik adalah sifat kimianya. Tubuh kita sering keliru mengenali cesium sebagai kalium. Kalium adalah mineral penting yang dibutuhkan oleh setiap sel dalam tubuh kita, terutama untuk fungsi otot dan saraf. Karena kemiripan inilah, jika cesium 137 masuk ke dalam tubuh, entah melalui makanan, air, atau udara yang terkontaminasi, tubuh kita akan menyerapnya dan mendistribusikannya ke seluruh jaringan lunak. Seolah-olah itu adalah kalium yang bermanfaat. Begitu berada di dalam tubuh, cesium-137 ini menjadi pemancar radioaktif internal. Ia terus-menerus memancarkan radiasi dari dalam, merusak sel-sel di sekitarnya tanpa henti. Ini jauh lebih berbahaya daripada paparan eksternal, karena sumber radiasinya ada di dalam kita. Proses ini terus berlanjut sampai tubuh berhasil mengeluarkannya, yang sayangnya memakan waktu cukup lama. Waktu paruh biologisnya, yaitu waktu yang dibutuhkan tubuh untuk mengeluarkan setengah dari jumlah cesium yang ada, adalah sekitar 70 hingga 100 hari. Selama berbulan-bulan, zat ini terus merusak tubuh dari dalam. Salah satu contoh paling terkenal dan tragis dari bahaya cesium-137 adalah bencana Chernobyl pada tahun
1986. Ledakan reaktor nomor 4 melepaskan awan radioaktif raksasa ke atmosfer. Dan salah satu komponen utamanya adalah cesium-137. Zat ini mencemari area yang sangat luas di Ukraina. Belarus, Rusia, dan bahkan menyebar ke sebagian besar Eropa. Tanah, air, tanaman, dan hewan semuanya terkontaminasi. Akibatnya, produk pertanian seperti susu dan daging dari daerah terdampak menjadi tidak aman untuk dikonsumsi selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa mudahnya cesium-137 masuk ke dalam rantai makanan kita. Contoh lain yang lebih kecil tapi tidak kalah mengerikan adalah insiden Goiânia di Brazil pada tahun 1987, dua orang pemulung menemukan sebuah alat terapi radiasi bekas dari rumah sakit yang terbengkalai. Mereka tidak tahu apa isinya, lalu membongkarnya dan menemukan kapsul kecil berisi bubuk biru yang bersinar dalam gelap. Mereka terpesona. Bubuk itu adalah cesium klorida, senyawa yang mengandung cesium-137. Mereka membawanya pulang, membagikannya kepada teman dan keluarga. Anak-anak mengoleskannya ke kulit seperti glitter. Akibatnya, ratusan orang terpapar radiasi tingkat tinggi. Banyak yang menderita penyakit radiasi parah, dan beberapa orang meninggal dunia. Insiden ini menjadi pengingat yang menyedihkan tentang betapa berbahayanya zat ini jika tidak ditangani dengan benar. Selain dari kecelakaan, cesium-137 sebenarnya punya beberapa kegunaan dalam industri dan medis, tentunya dengan pengawasan super ketat. Ia digunakan dalam alat pengukur industri untuk mengukur aliran cairan atau ketebalan material. Dalam dunia medis, ia pernah digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Meskipun sekarang sudah banyak digantikan oleh alternatif yang lebih aman seperti kobalt 60 atau akselerator linier. Namun, penggunaan inilah yang terkadang menjadi sumber masalah ketika alat-alat tua ini tidak dibuang atau diamankan dengan benar. Seperti pada kasus Goiânia, lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebagai individu, paparan kita terhadap cesium-137 dalam kehidupan sehari-hari sangatlah rendah. Hampir nol, kecuali jika terjadi insiden nuklir besar. Yang terpenting adalah kesadaran dan regulasi yang ketat dari pemerintah dan badan internasional. Pengelolaan limbah nuklir, pengamanan sumber-sumber radioaktif, dan pengawasan lingkungan menjadi kunci utama untuk mencegah cesium-137 mencemari lingkungan kita. Waktu paruh fisik cesium-137 adalah sekitar 30 tahun. Artinya, butuh 30 tahun bagi separuh dari zat ini untuk meluruh menjadi barium minus 137 M yang lebih stabil. Yang kemudian meluruh lagi dengan sangat cepat. Jadi, kontaminasi dari insiden seperti Chernobyl akan tetap menjadi masalah. Selama beberapa generasi, butuh waktu berebut sampai tingkat radiasinya kembali aman secara alami. Jadi, kesimpulannya, cesium-137 adalah produk sampingan berbahaya dari era nuklir. Bahayanya terletak pada kemampuannya memancarkan radiasi gamma yang kuat dan kemampuannya menipu tubuh kita untuk menyerapnya. Meskipun punya beberapa kegunaan terkontrol, potensinya untuk menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang parah jika salah penanganan sangatlah besar. Insiden seperti Chernobyl dan Goiânia adalah pelajaran pahit yang mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang datang bersama teknologi nuklir. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia sains yang penuh dengan hal-hal menakjubkan sekaligus berbahaya. Kita jadi lebih sadar betapa pentingnya menjaga teknologi agar tetap aman dan tidak membahayakan kehidupan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak lagi, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan
komentar di bawah dengan ide topik berikutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap belajar.